Selamat sore Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda. Edisi Selasa 3 Juni 2025 bersama saya Audra Andari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Polisi tembak 2 residivis spesialis bongkar rumah. Waspada COVID-19 kembali merebak di Sumatera Utara. Pemprov Su sudah membentuk 6.110 koperasi merah putih. Ya pemirsa, 2 residivis tersangka kasus spesialis bongkar rumah kosong di wilayah hukum Polsek Sunggal ditangkap polisi. 2 tersangka yang berhasil ditangkap yakni Surya Dharma alias Gebes dan Mulyadi alias Adi terpaksa ditembak petugas karena melawan saat diamankan. Kapolsek Sunggal, Kompol Bambang G. Huta Barat, memimpin langsung gelar kasus pencurian dengan pemberatan di Mapolsek Sunggal, Senin sore. Kasus pencurian dengan pemberatan terjadi di beberapa wilayah hukum Polsek Sunggal pada 4 lokasi, yakni kawasan Setiabudi, Pembangunan, Sunggal, dan Darussalam. Adapun motif dari para pelaku adalah melakukan pencurian tersebut untuk memiliki barang yang pelaku curi dan untuk mendapatkan uang dari penjualan hasil curian serta berpoya-poya. Kompol Bambang G. Huta Barat menegaskan, kedua pelaku ditangkap di Jalan Flamboyan, Medan. Saat dilakukan pengembangan, pelaku melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri hingga diberi tindakan tegas terukur dengan menembak kaki kedua pelaku. Kapolsek Sunggal menjelaskan, untuk mengelabui petugas setiap berhasil melancarkan aksinya pelaku kerap merubah warna sepeda motor yang digunakan untuk kejahatan. Kedua pelaku ini merupakan residivis perkara yang sama dan baru saja keluar dari penjara. Dan juga hasil dari penjualan barang-barang curiannya mereka juga belikan 2 unit, dua pasang sepatu merek Adidas warna hitam putih dan 1 merek Nike. Ya, barang-barang ini semuanya dibeli oleh para tersangka. Ya, hasil dari melakukan kejahatannya akan dijual kemudian diberi beberapa barang yang disebutkan tadi. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 unit sepeda motor, 2 unit handphone, helm, pakaian, tas, jam tangan, kunci dan dompet berisi surat penting. Guna mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap tersangka disangkakan dalam pasal 363 ayat 2 KUHP. Dari Kota Medan, kontribusi TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Sebuah rekaman kamera CCTV yang merekam aksi perampokan di siang hari terlebas luas di media sosial. Korban yang sedang bermain HP terpaksa menyerahkan harta bendanya usai diancam pelaku dengan senjata tajam. Ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik terjadinya aksi perampokan di Jalan Tamrin, Kota Medan beberapa waktu lalu. Korban yang sedang bersantai di depan rumahnya dihampiri pelaku yang kemudian mengancam hendak melukai korban dengan senjata tajam jika tidak menyerahkan handphone yang sedang digunakannya. Korban tidak hanya dirampas handphonenya namun juga kalung besi yang dipakai juga dirampas pelaku. Tak butuh waktu lama, petugas Satreskrim Polrestabes Medan yang menerima laporan korban kemudian berhasil meringkus salah satu pelaku yakni Yuda. Pelaku yang berperan sebagai pengemudi sepeda motor saat kejadian diringkus di Kota Medan. Polisi pun kini sedang memburu satu pelaku lagi yang berperan sebagai eksekutor. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto menyebut, para pelaku yang terlibat dalam kasus perampokan ini berstatus sebagai residivis dan sudah berulang kali melakukan kejahatan serupa. Ya, memang modusnya kita viral dari salah satu media sosial. Modusnya menghampiri seseorang yang menyendiri. Memang salah satunya target adalah yang mempunyai harta benda, salah satunya kalung ataupun handphone. Modusnya memang untuk mengambil dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata. Sudah berulang pelaku, Pak? Sudah berulang, dan itu pun residivis terkait tindak pidana lainnya, salah satu narkoba juga.
Dalam kasus ini, pelaku yang sudah diringkus kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Pasca dilakukannya tes urin terhadap para camat dan lurah di Kota Medan, setidaknya 2 lurah dan 2 camat terbukti positif narkoba. Wali Kota Medan menyebut akan melakukan pendalaman terhadap 4 ASN yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika dan tidak segan akan memberikan sanksi tegas. Wali Kota Medan Riko Waas sebelumnya melaksanakan tes urin terhadap para camat dan lurah di rumah dinasnya pada bulan April lalu. Hasilnya, terdapat 2 camat dan 2 lurah yang terindikasi positif narkoba. 4 nama SN yang merupakan camat dan lurah yang dinyatakan positif narkotika yakni A, F dan H, S yang menjabat sebagai camat, H, S dan E yang menjabat sebagai lurah. Dalam hal ini A, S terbukti menggunakan alprazolam namun ada resepnya. HSS lurah terbukti menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu. Lurah Hel gunakan narkotika golongan jenis ganja, lalu HS menggunakan ekstasi namun sudah pernah direhab namun dalam hal ini menggunakan obat penenang lagi. Riko menyebut saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan BNNT Sumatera Utara untuk melakukan pemeriksaan mendalam terkait 4 ASN yang positif narkotika. Ada 2 camat dan ada 2 lurah yang terindikasi merah atau 20 itu, namun kami tentunya tidak berhenti pada pemeriksaan pada hari itu saja. Maka kami limpahkan kembali kepada BNN Sumatera Utara untuk diperiksa dan dikaji kembali bagaimana hasil dari positifnya 2 camat dan lurah tersebut. Dari Kota Medan, kontributor TSRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Ratusan jemaat Gereja Indonesia Revival Church atau IRC bersyukur karena gereja mereka gunakan untuk beribadah dibatalkan oleh pihak pengadilan. Mereka pun menilai bahwa eksekusi yang akan dilakukan pihak pengadilan tidak mendasar karena tempat tersebut milik bersama, bukan perseorangan. Ratusan jemaat Gereja Indonesia Revival Church atau IRC berkumpul di depan gereja untuk mempertahankan tempat ibadah mereka yang akan dilakukan eksekusi pengosongan oleh pihak pengadilan pada Senin siang. Sebelum pihak pengadilan datang, para jemaat yang dibantu warga sekitar dan para pemuka agama lainnya berkumpul untuk mempertahankan gereja tersebut. Warga dan para jemaat menilai bahwa gereja tersebut selain untuk tempat beribadah, terkadang lahan parkirnya digunakan untuk parkir kendaraan para warga jika ada kegiatan di luar gereja. Sekjen IRC Sumatera Utara, Marihot Silaen, mengatakan bahwa bangunan yang disengketakan ini merupakan rumah ibadah bukan milik pribadi atau perseorangan. Dirinya menilai bahwa pihak pengadilan membatalkan pemosongan gedung sudah sangat tepat karena gedung tersebut merupakan tempat ibadah. Dirinya pun melihat ada kejanggalan terkait surat yang diterbitkan oleh pihak pengadilan terkait eksekusi rumah ibadah. Nantinya pihaknya akan menempuh jalur hukum terkait dengan upaya eksekusi bangunan tempat beribadah. Banyak hal kekeliruan yang kami lihat, kami baca. Yang pertama adalah bahwa keputusan MA sudah menyatakan bahwa tergugat bersedia menyerahkan tanah dengan sukarela. Jadi bukan jurusita dari PN yang mengeksekusi. Siapa itu tergugat? Itulah pendeta kami, pemimpin gereja IRC. Dengan sukarela. Jadi ini datang PN jurusita membuat ketetapan paksa. Itu saya pikir sudah cacat hukum. Dari Kota Medan, kontributor TSRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Kepala Desa Bonandol, Kecamatan Ulu Sosa, Padang Lawas, Sumatera Utara berinisial HN dilaporkan oleh warganya ke inspektorat dikarenakan tidak ada transparansi dan diduga gelapkan anggaran dana desa hingga sampai 1 miliar rupiah mulai tahun anggaran 2023 hingga 2024. Warga Desa Bonandolok, Kecamatan Ulu Sosa,
melaporkan kepala desa mereka ke inspektorat dikarenakan selama menjabat tidak adanya transparansi dalam menggunakan anggaran dana desa. Kepala desa juga diduga telah menggelapkan anggaran dana desa periode 2023 dan 2024, anggaran yang tidak disalurkan mencapai 1 miliar rupiah. Mulai anggaran pemberdayaan, ketahanan pangan, lumbung desa, penyelenggaraan PAUD, TK, TPATPQ, pengadaan alat kantor desa, dan yang terakhir pengadaan truk pengangkut buah kelapa sawit yang tidak sesuai anggaran. Truk tersebut saat ini diklaim milik pribadi kepala desa. Menanggapi laporan masyarakat, Auditor Irbansus, Inspektoral Julpari Hasibuan, mengatakan bahwa saat ini sudah meminta laporan dari masyarakat desa Bonandolok. Saat ini pihaknya masih menunggu surat dari pihak kejaksaan atau kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sebetulnya sudah kita mintai full bucket ke pihak desa dan sudah diantarkan minggu lalu. Hanya saja setelah ada di media yang mana masyarakat Bonandolok mengadu kepada kejaksaan dan kepolisian, jadi kita saat ini menunggu surat dari kejaksaan dan kepolisian terkait dengan aduan yang disampaikan oleh masyarakat Bonandolok. Warga desa Bonandolok berharap kepada inspektorat agar sesegera mungkin untuk melakukan audit anggaran dana desanya karena mereka menduga masih banyak lagi dugaan penyelewengan lainnya dilakukan kepala desa Bonandolok. Kejanggalan-kejanggalan yang dapat kita temukan, di situ ada pemberdayaan masyarakat tidak dikeluarkan. Ada lagi lumbung desa. Lumbung desa ketahanan pangan itu juga tidak dikeluarkan. Anggaran yang kami hitung-hitung kurang lebih 1 miliar yang 2 tahun. Dari mulai tahun 2023 sampai tahun 2024. Warga juga meminta para penegak hukum, baik kejaksaan atau kepolisian untuk menindak tegas kepada desa yang diduga telah menggelapkan anggaran dana desa, agar warga bisa menikmati pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Padang Lawas, kontributor TVRI Sumatera Utara, Warsono melaporkan. Guna mengantisipasi merebaknya kembali COVID-19 di wilayah Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tengah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga dapat mencegah agar Sumatera Utara terbebas dari COVID-19. Menyahuti surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, akan dilakukan berbagai langkah untuk dapat mengantisipasi bahaya COVID-19. Terkait merebaknya kasus COVID-19 pada minggu ke-12 tahun 2025 sampai saat ini menunjukkan angka peningkatan beberapa negara di kawasan Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura. Varian COVID-19 yang dominan menyebar adalah XEC dan JN1. Meski transmisi penularannya masih kategori rendah dan angka kematian juga relatif rendah, namun hal itu harus diantisipasi sehingga Indonesia terbebas dari penyebaran COVID-19. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Novita Saragi menyebut Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan menyurati seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sumatera Utara meminta agar fasilitas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan untuk setiap kasus yang terjadi. Melalui data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, sejak Januari hingga minggu ke-21 tahun 2025, tidak ada laporan kasus COVID-19 yang terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus luar biasa, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan pemberian vaksinasi kepada seluruh masyarakat agar terbebas dari berbagai penyakit yang membahayakan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memang merespon dengan cepat ya. Jadi surat edaran dari Kementerian Kesehatan akan kita buat turunannya menjadi surat edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di mana nanti kita meminta supaya Vaskes melakukan pencatatan dan pelaporan untuk setiap kasus yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian kita juga menghimbau masyarakat bagaimana untuk melakukan terus PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, di mana orang yang bergejala harus memakai masker, kemudian menjaga jarak juga, dan mencuci tangan. Saya pikir itu sudah kita gaungkan sebelum surat edaran
diturunkan ke seluruh kepala dinas kesehatan provinsi seluruh Indonesia. Harapannya kita adalah bagaimana masyarakat Sumatera Utara itu bisa tetap sehat dan tidak menjadi korban COVID lagi gitu. Maksudnya tidak terjadi kematian. Karena sebenarnya COVID adalah sebuah penyakit yang bisa kita sembuhkan ya. Jadi jangan sampai bergejala sampai bagaimana berat gitu. Tapi yang pasti vaksinasi itu adalah yang utama menurut saya. Pengamat kesehatan dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan, guna menyikapi merebaknya kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia, maka seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan sehingga Indonesia terbebas karena sama-sama memiliki kepedulian untuk mengantisipasinya. Guna memastikan apakah kasus ini terdapat di Sumatera Utara, bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan pernafasan dan paru-paru, sebaiknya diperiksa apakah hal itu diakibatkan oleh virus COVID-19 atau tidak, sehingga dapat memberikan alasan atas tidak adanya data yang tercatat di wilayah Sumatera Utara. Ini sangat penting sekali kita tindak lanjutin dari bidang segi kesehatan. Nah, dari Dinas Kesehatan, dari kemarin dari Kementerian sudah memberikan surat edaran. Nah, edaran ini menjadi tolak ukur bagaimana kita menjaga kewaspadaan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Dinas Kesehatan juga ditindaklanjutin bagaimana melalui provinsi, kabupaten, kota, ini sangat penting sekali. Bukan hanya masyarakat yang harus waspada, tim kesehatan juga sangat waspada. COVID ini sendiri kita lihat pasti menyerang saluran pernapasan kita. Nah, dari dokter sendiri, perawat sendiri, dan tenaga kesehatan lainnya harus aware dengan hal ini. Guna mengatasi agar kasus COVID-19 di wilayah Sumatera Utara tidak kembali terjadi, tentunya semua pihak harus sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta juga harus meningkatkan kesehatan dengan menjaga kebersihan, sehingga tubuh kuat untuk melawan berbagai virus. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Provinsi Sumatera Utara memastikan telah membentuk sebanyak 6.110 koperasi desa di Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Sumatera Utara. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut, Naslindo Sirait, di Medan kemarin menjelaskan, sesuai target telah dilaksanakan pembentukan koperasi merah putih di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sumatera Utara. Disampaikan tim satuan tugas yang dipimpin Gubernur Sumut Bobi Nasution, melakukan percepatan pembentukan koperasi desa. Kelurahan Merah Putih melalui musyawarah desa kelurahan membahas pembentukan koperasi merah putih. Naslindo menjelaskan, sampai batas akhir pelaksanaan musyawarah desa khusus dan musyawarah kelurahan khusus terlaksana dengan baik dan lancar di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara pada 31 Mei 2025. Pemerintah Provinsi Sumut dalam 1 bulan ke depan akan mendorong koperasi desa kelurahan Merah Putih terbentuk segera mengajukan pengesahan Badan Hukum Koperasi ke Kementerian Hukum RI dalam waktu yang bersamaan. Pemprov Sumut juga akan menyiapkan koperasi desa kelurahan untuk menjadi koperasi merah putih percontohan. Pihaknya juga berharap kepada Gubernur Sumut, Bobi Nasution, agar koperasi yang sudah dibentuk dapat segera diaktifkan. Selanjutnya diharapkan dengan operasional usaha koperasi merah putih ini masyarakat aktif jadi anggota koperasi. Pemirsa, salah satu program pemerintah adalah membentuk Koperasi Merah Putih, yaitu program strategis yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama. Program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat. Bagaimana keberdayaannya Koperasi Merah Putih di Sumatera Utara? Kita akan terhubung dengan dengan salah satu kelurahan, dengan pengawas Koperasi Merah Putih di salah satu kelurahan di Kota Medan, Bapak Dana Barus. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak Dana. Selamat sore.
Ya Pak Dana, untuk pertama saya ingin bertanya Bapak, bagaimana sistem pengawasan koperasi di daerah Pak? Iya, biasa-biasa Bu, lancar-lancar aja. Ya, selamat sore Pak Dana. Pak Dana bisa mendengar suara saya Pak? Iya, jelas Bu. Ya, baik Pak Dana. Untuk pertama saya ingin bertanya Pak, bagaimana sistem pengawasan koperasi di daerah tersebut Pak? Ya. Kopi Bu, kurang dengar Bu. Baik, saya ulangi ya Pak. Untuk pertama saya ingin bertanya bagaimana sistem pengawasan koperasi di daerah Pak Dana? Iya. Baik. Sekarang lagi sosialisasi kami di kelurahan juga ini Bu, salah satu kelurahan kita di Medan Johor. Iya Pak Dana, untuk posisinya Pak Dana sudah center Pak. Center di kamera kami Pak, gitu aja. Boleh center di kamera. Iya. Boleh, untuk posisinya Bapak center, Bapak bisa zoom out mundur sedikit Pak dari kamera. Suaranya jelas loh Bu. Baik, Bapak bisa mundur sedikit dari kamera Bapak untuk posisi center di tengah Pak. Kita informasi lanjut ya. Kita berikut aja Pak Duti, berikut berikutnya. Next aja Pak Duti, next aja Pak Duti. Baik Pak Dana. Pak Dana bisa mendengar suara saya Pak? Kita akan informasi lainnya. Ya Bu, silakan Bu. Baik Pak Dana, untuk pertama saya ingin bertanya Bapak, bagaimana sistem pengawasan koperasi di daerah Pak? Tentang Koperasi Merah Putih Bu ya? Iya benar sekali Bapak. Iya. Sekarang ini kan lagi sosialisasi di kecamatan-kecamatan khususnya yang ada di Sumatera Utara yang saya pantau ya. Dengan gencarnya itu pemerintah kecamatan maupun desa dalam hal sosialisasi Koperasi Merah Putih, di mana Koperasi Merah Putih ini adalah salah satu kegiatan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi tujuan daripada koperasi ini adalah untuk mencapai kesejahteraan daripada masyarakat pedesaan ataupun kelurahan. Jadi sehingga masyarakat itu di dalam hal memenuhi kebutuhannya melalui koperasi ini dapat lebih terjamin, dan juga harga-harga daripada produk-produk yang dibutuhkan yaitu dapat terjangkau begitu Bu. Ya baik Pak Dana, untuk antusias masyarakat sendiri bagaimana Pak untuk bergabung di Koperasi Merah Putih ini? Gimana Bu? Untuk antusias masyarakatnya sendiri bagaimana Pak untuk bergabung di Koperasi Merah Putih ini Pak Dana? Ya, kalau mengenai masalah koperasi, masyarakat sih sebenarnya sudah tahu, cuman permasalahannya supaya sasaran itu tepat, tentunya perlu kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa koperasi ini adalah satu unit usaha daripada masyarakat setempat. Jadi sehingga masyarakat itu sudah dibekali pengetahuan bagaimana cara mengendalikan koperasi ini sehingga bermanfaat untuk masyarakat pedesaan. Jadi jangan lagi terulang koperasi seperti koperasi unit desa beberapa tahun lampau, yaitu pada masa zaman Orde Baru, di mana pemahaman tentang koperasi unit desa tersebut berbeda Bu dengan Koperasi Merah Putih ini. Jadi Koperasi Merah Putih ini betul-betul masyarakat diberdayakan lah. Jadi diberdayakan kemudian dengan maksud dan tujuan yang jelas dan bermanfaat kepada masyarakat yang ada di pedesaan, dan juga mengangkat ya harkat dan martabat daripada masyarakat yang ada di pedesaan. Karena kita tahu bahwa masyarakat di pedesaan adalah salah satu motor penggerak daripada ekonomi nasional, di mana kita ketahui bahwa masyarakat pedesaan itu
ya bisa dibilang kehidupannya masih jauh daripada apa yang diharapkan. Jadi sehingga kita harapkan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini dapat terlaksana di pedesaan dan juga bermanfaat untuk masyarakat khususnya yang di pedesaan ataupun di daerah kelurahan atau yang selama ini ya masuk dikategorikan orang yang terpinggirkan. Baik, dalam hal pencapaian daripada kebutuhan mereka di dalam kehidupan, terutama dalam hal sosial gitu Bu. Terima kasih. Baik Pak Dara, maaf maksud kami Pak Dana, untuk syarat-syarat sendiri apa saja syarat-syarat untuk masyarakat bisa bergabung di Koperasi Merah Putih Pak? Syarat-syaratnya untuk bisa bergabung dengan Koperasi Merah Putih khususnya karena ini adalah koperasi dari pedesaan ataupun di tingkat kelurahan, tentunya masyarakat yang ada berdomisili di sekitar kelurahan ataupun di pedesaan tersebut. Ya, jadi syaratnya itu yang utama adalah masyarakat desa itu sendiri gitu. Baik Bapak, untuk selanjutnya sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan? Dan juga di dalam hal aturannya dia mengikuti daripada aturan, tentunya ada aturan yang ditentukan oleh pengurus ya melalui rapat daripada anggota, adanya iuran pokok ya ataupun simpanan pokok dan membayar simpanan wajib setiap bulannya. Jadi sehingga mereka itu di samping berkoperasi mereka juga menabung begitu. Jadi sehingga uang itu tidak lari kemana-mana, tapi uang itu ya tetap beredar di dalam. Jadi dia belanja di koperasi dan hasil keuntungan koperasi bermanfaat juga kepada beliau. Pada akhir tahun pada RAT ya ataupun rapat anggota tahunan, kalau ada sisa hasil usaha mereka juga mendapatkan sisa hasil usaha sesuai dengan saham ataupun uang yang mereka tanamkan, yaitu penerimaan mereka secara proporsional begitu. Baik Pak Dana Baru, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Koperasi Merah Putih yang Bapak awasi Pak? Pak Dana bisa mendengar suara saya? Sejauh ini Pak Dana, untuk sejauh ini apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih yang Bapak awasi Pak? Iya, terima kasih Bu. Ya, sudah mendengar suara saya Bapak? Saya ulangi ya Pak Dana, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Koperasi Merah Putih yang Bapak awasi, Pak Dana? Gimana Bu? Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Koperasi Merah Putih yang Bapak awasi, Pak Dana? Ya, sekarang ini karena saya juga selaku praktisi ya, selaku notaris pejabat pembuat akte koperasi, ya kami sekarang ini di samping sosialisasi dan aktif di dalam pembentukan koperasi-koperasi baik di tingkat kelurahan maupun tingkat desa, sehingga pembentukan koperasi sebagaimana diharapkan oleh pemerintah supaya dapat di-launching nanti secara keseluruhan pada 12 Juli 2025 dapat secara keseluruhan dan akan di-launching secara nasional, sehingga dari sekarang masyarakat ya sudah harus mempersiapkan diri. Jadi dalam hal ini ya terima kasih atas perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ada di pedesaan ataupun di kelurahan ya untuk memperhatikan karena kehidupan beliau melalui mengangkat kesejahteraan mereka melalui Koperasi Merah. Ya baik Pak Dana, untuk legalitas Koperasi Merah Putih sendiri bagaimana Pak? Gimana Bu? Untuk legalitas Koperasi Merah Putih sendiri bagaimana Pak Dana? Bisa dijelaskan Pak? Iya, kalau saya lihat dari pihak pemerintah sendiri sangat tangkap sekali dan saya lihat dari baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota ya, dia di dalam menyemarakkan, mensosialisasikan daripada Koperasi Merah Putih ini. Mudah-mudahan masyarakat akan sadar ya
sadar untuk bisa menjadi anggota koperasi, karena melalui koperasi ini ekonomi daripada kerakyatan itu dapat lebih cepat tercapai demi mencapai kesejahteraan daripada masyarakat banyak ataupun anggota daripada koperasi itu sendiri. Terima kasih. Ya baik Pak Dana, untuk legalitas Koperasi Merah Putihnya sendiri Pak, bagaimana ya Pak? Apa bisa dijelaskan? Secara singkat saja Bapak. Ya, kita harapkan ya untuk ke depan ya koperasi ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga ekonomi kerakyatan itu akan bertumbuh ya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di mana kehidupan daripada ekonomi masyarakat itu bertumpu dari asas kekeluargaan. Jadi ini adalah Koperasi Merah Putih ini adalah merupakan penjelmaan daripada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kita harapkan ke depan tumbuhan pengetahuan daripada masyarakat dan kesadaran daripada masyarakat untuk ikut serta di dalam koperasi supaya lebih baik begitu. Terima kasih. Ya baik Pak Dana, untuk legalitasnya sendiri Bapak itu belum terjawab. Bagaimana soal legalitas Koperasi Merah Putih Pak? Legalitas Bapak, untuk legalitas Koperasi Merah Putih sendiri bagaimana Pak? Bisa dijelaskan secara singkat? Kurang jelas Bu, kopi Bu. Untuk legalitas Koperasi Merah Putih itu sendiri bagaimana Pak Dana? Apa bisa dijelaskan secara singkat Pak? Ya, Koperasi Merah Putih itu sendiri ya seperti namanya Bu. Jadi koperasi merah dan putih, berani dan jujur. Jadi kita diminta supaya masyarakat ya, yang menjadi pengurus daripada koperasi ini ya, baik, Pak Dana. supaya Pak Dana. Serius di dalam mengurus koperasinya, ya, jangan baik, terulang Pak. lagi lah KUD pada zaman Orde Baru begitu. Jadi sehingga Koperasi Merah Putih ini berbeda dengan KUD dan dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Ya, Sehingga baik, Pak Dana. apa yang diharapkan tujuan daripada koperasi yaitu mencapai kesejahteraan daripada anggota dapat terwujud dengan segera. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Dana untuk waktunya. Selamat sore, semoga sehat selalu Bapak. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Perguruan Al-Azhar Medan menyelenggarakan pembelajaran manasik haji bagi peserta didik mulai dari tingkat SD hingga SMA serta SLB yang dilangsungkan di halaman Sekolah Perguruan Al-Azhar Medan pada pagi tadi. Kegiatan manasik haji diikuti sebanyak 1.750 peserta didik dari Perguruan Al-Azhar Medan dan Perguruan Ar-Rahman Percut. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan haji di Mekah, mulai dari Padang Arafah hingga mengelilingi Ka'bah, serta diakhiri dengan lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sekretaris Edukatif Perguruan Al-Azhar Medan, Haji Agustono mengatakan, manasik haji ini merupakan implementasi pembelajaran yang telah dilakukan sepanjang 1 tahun di Perguruan Al-Azhar. Merupakan implementasi dari pembelajaran yang selama ini kita lakukan sepanjang 1 tahun. Setelah kita masuk pada bulan Zulhijjah, kita melaksanakan praktek langsung agar mereka mendapat manfaat apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian dipraktekkan di lapangan. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution mengatakan memperkenalkan ibadah haji bagi peserta didik untuk memberikan pemahaman yang nyata sehingga menjadi dasar keimanan bagi setiap peserta didik. Dikatakan keutamaan pembelajaran ilmu agama di lingkungan Al-Azhar Medan untuk menjadikan seluruh peserta didik memiliki akhlakul karimah. Ke depan agar membentengi, menjaga dan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana target dari pendidikan di lingkungan Al-Azhar ini juga menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah.
Banyak makna tersirat dengan adanya kegiatan praktek manasik haji. Tidak hanya memahami teori fikih, siswa juga dapat mengimplementasikannya dengan kehidupan nyata, serta menanamkan nilai-nilai spiritual yang membentuk karakter sebagai generasi yang lebih baik di masa depan. Kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan perguruan Al-Azhar ini dan dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya di Mekah. Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.750 siswa mulai dari SLB, PGTK, SD, SMP, SMA Perguruan Al-Azhar Medan dan Perguruan Ar-Rahman Percut. Kegiatan diawali dengan berkumpulnya seluruh siswa di lapangan SD model Al-Azhar yang disulap seperti di Padang Arafah. Selanjutnya, siswa mendengarkan khutbah Arafah yang disampaikan oleh Ustadz Sariman Al-Faruq. Dalam khutbahnya menyampaikan bahwa keutamaan hari Arafah adalah wukuf di Padang Arafah di mana pada saat itu sedang merasa terhina dengan diturunkannya rahmat Allah dan dihapusnya dosa-dosa besar manusia. Kegiatan manasik haji akbar digelar setelah sebelumnya juga digelar manasik di masing-masing unit, kemudian baru digelar manasik oleh seluruh unit secara bersamaan. Dalam kegiatan ini siswa diajarkan mulai dari niat haji, dimulai pelemparan jumroh, tata cara wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dengan menggunakan alat dan simulasi yang disesuaikan. Praktek ini diawali dengan simulasi niat haji, diikuti dengan gerakan tawaf yang dilakukan secara berkelompok. Setiap siswa bergiliran untuk mempraktekkan gerakan-gerakan yang tepat dan belajar mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi selama melaksanakan ibadah haji. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diisi dengan penjelasan tentang arti penting setiap ritual dalam ibadah haji serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Selain memberikan pengalaman langsung tentang haji, kegiatan ini juga memperkenalkan kepada siswa pentingnya persiapan mental dan spiritual sebelum melakukan ibadah haji yang sesungguhnya di masa depan. Tujuh siswa-siswi SMA asal Medan berhasil mencatat prestasi gemilang di ajang World Young Inventors Exhibition 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan meraih medali perak. 7 siswa-siswi berprestasi itu masing-masing Syarifah Zafira Najla sebagai ketua kelompok dengan anggota Zakwan Al-Hafi Butar-Butar, Fahri Zaidan Hafid, Muhammad Zaki Asyafiq Ardika, Zulfadli Rahmadsyah, Anissa Azahra, dan Aulia Febrianti dengan guru pendamping Dina Mariana dan Miss Yildani Sari Harahap. Ketujuh siswa-siswi SMA Perguruan Islam Al-Ulum Medan Terpadu ini berhasil mencetak prestasi gemilang di ajang World Young Inventors Exhibition WY 2025 yang berlangsung 29 hingga 30 Mei di Convention Hall KLCC Kuala Lumpur, Malaysia dengan meraih medali perak. Pada ajang internasional bergengsi yang diikuti 19 negara dan 700 tim tersebut, siswa-siswi SMA Perguruan Islam Al-Ulum Medan Terpadu mempersembahkan karya inovatif di bidang bioteknologi kesehatan dengan judul Velora, But So Up Formulated with Bajakah Roots, Spatholobus Littoralis Androcele Flower, Hibiscus Subdariva, Extra. Sabun yang terbuat dari ekstrak kayu bajakah dan Buna rosella ini berdasarkan hasil penelitian para siswa dapat menjadi salah satu pencegah penyakit kanker. Alhamdulillah Pak, hari ini anak-anak dari SMA Islam Al-Ulum Medan sudah kembali ke Indonesia. Mereka alhamdulillah membawa medali silver ya. Alhamdulillah, ini pencapaian sangat luar biasa. Saya bangga sama anak-anak. Semoga kedepannya mereka bisa upgrade ya yang namanya penemuan, dan ini menjadi motivasi bagi teman-temannya yang lain untuk dapat berinovasi dan membuat penelitian yang baru. Dan terima kasih juga dukungannya kepada orang tua yang hari ini mendukung sangat luar biasa sehingga tercapainya kegiatan hari ini dan anak-anak mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Selain mendapat medali perak, 7 siswa-siswi ini juga mendapat Special Awards dari negara Rusia atas penelitian yang mereka buat untuk pencegahan kanker khususnya kulit. Puluhan siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Amrullah Akbar Kota Medan melakukan kunjungan belajar ke Stasiun Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara di Jalan Putri Hijau, Kota Medan.
Kegiatan ini bertujuan untuk bisa melihat secara langsung proses pembuatan sebuah program acara televisi, mulai dari pengambilan video sampai dengan proses pendistribusiannya yang hingga layak tayang di televisi. Di sini siswa diperlihatkan berbagai ruang dan peralatan canggih yang digunakan dalam proses penyiaran. Para siswa diajak ke ruang teknisi dan berita untuk mengawasi jalannya siaran. Siswa juga mengunjungi studio siaran, di mana mereka melihat perangkat seperti kamera profesional, mikrofon, dan pencahayaan studio yang kompleks. Para siswa dan guru pendamping sangat antusias dengan kunjungan ini sebab mereka bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Sambutan hangat dari pihak TVRI membuat para siswa menjadi lebih antusias untuk melihat lebih lanjut ke dalam dunia pertelevisian, mulai dengan masuk ke studio dengan melihat langsung proses rekaman video yang akan ditayangkan di televisi. Tidak hanya proses rekaman, namun juga bagaimana cara pemancar bekerja secara optimal memberikan kualitas siaran yang baik. Untuk masyarakat khususnya di kota Medan dan sekitarnya. Salah seorang guru pendamping kegiatan Romiana Manurung mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan langsung kepada siswa tentang profesi di bidang penyiaran terutama dalam produksi konten yang kreatif dan berkualitas. Adapun tujuan kita ke sini adalah sesuai dengan capaian pembelajaran yang di pelajaran bahasa Indonesia, bahwa anak-anak bagaimana mereka mampu mengenal atau memahami pesan yang ditayangkan dari sebuah tayangan tentang diri mereka dan lingkungan mereka. Jadi kita berharap dan kita merasa yakin bahwa TVRI mampu memberikan siaran yang edukatif ya terhadap anak-anak, dan ini menjadi salah satu alasan pilihan tempat bagi kami untuk melakukan kunjungan di sini. Salah seorang siswa Arvino Rafasyah peserta kunjungan mengatakan sangat antusias dengan pengalaman ini. Ini pertama kalinya ia melihat langsung proses produksi televisi. Perkenalkan, nama saya Arvino. Saya sekolah dari SDIT Amrullah Akbar. Saya senang ke TVRI bisa melihat kamera-kamera dan petugas-petugasnya. Terima kasih TVRI. Ketahanan pangan di desa bertujuan untuk mendukung swasembada pangan sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Seperti desa Sipahutar di Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam upaya pemenuhan ketahanan pangan yang mayoritas penduduknya adalah petani, program dan kegiatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan desa sesuai dengan Kemendes PDT nomor 3 tahun 2025, yakni peningkatan produksi padi jagung untuk ketahanan pangan di desa. Dengan kondisi geografis desa Sipahutar dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang bersifat global maupun lokal, pemerintah desa dituntut untuk berinovasi dan menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dalam upaya membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Salah satu komoditas pangan strategis yang hasil produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain padi, tanaman jagung memiliki nilai penting baik sebagai bahan pangan untuk pakan ternak maupun bahan baku industri. Keberhasilan budidaya jagung dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tumbuh yang optimal seperti tekstur tanah, drainase, kandungan hara, serta pH tanah sehingga tanaman jagung berkontribusi besar dalam industri pakan ternak dan bioenergi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya seperti di desa Sipahutar mendukung ketahanan pangan dengan melibatkan pelaku usaha di sektor pangan seperti petugas penyuluh pertanian, masyarakat, Babinsa, dan Babi Kantipmas Karang Taruna serta aparat desa dalam memastikan ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Harapan Sagala melaporkan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Rabu 4 Juni 2025.
Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Anda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Nias Utara dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Binjai, Medan, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Labuhan Batu Utara, Langkat, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 15 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 2 Juni terdapat 44 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang hingga tinggi di wilayah Dairi, Deli Serdang, Kembang Hasundutan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan ringan hingga sedang yang berlangsung secara terus-menerus di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Demikian informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Udran dari Olinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.